Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih kembali di Dr. Ketua TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan kita masih untuk berbincang tentang kesehatan dan juga keselamatan kerja. Dengan kali ini kita akan dengerin kembali penjelasan slide dari Dr. Sela. Silakan dokter. Oke, slide saya. Oke. Ini prinsip ergonomi ya. Sebelum kita masuk ke prinsip ergonomi, ini tadi kita baru bicara tentang bagaimana mencegah. Jadi tadi ada kru TVRI yang bertanya, kalau untuk mencegah sakit pinggang orang berdiri, soalnya kebanyakan kameramen kan nggak duduk, kameramen mah berdiri gitu kan. Oke, yang pertama kita kalau untuk posisi berdiri jangan statis ya. Kalau usahakan 15 menit ya geser kiri kanan, karena kita butuh aliran darah untuk lancar kembali ke atas. Kiri ke kanan, geser-geser sedikit. Gitu ya, oke. Kemudian boleh sambil stretching dikit gitu ya. Stretching, oke, nggak apa-apa. Kan mereka tetap berdiri sebabnya. Boleh seperti ini ya. Nanti terakhir saya akan mengajarkan cara stretchingnya. Kemudian satu lagi, posturnya. Nah, postur bagi yang berdiri sebaiknya tegap seperti itu. Bahunya tegap ya. Kayak gini. Kita itu postur yang benar itu sebenarnya sejarahnya kok bisa sih menentukan ini benar? Kita mengikuti bentuk dari tubuh kita, bentuk dari tulang belakang kita. Itulah yang menentukan kebenaran dari posisi. Nah, jadi kita nggak boleh terlalu bungkuk. Nah, nanti itu yang ada sakit. Kemudian timbullah bungkuk sehingga namanya lordosis. Atau nggak boleh juga begini, ya, begini sway back kayak terlalu gitu. Santai gitu dok. Santai itu juga bikin sakit pinggang. Iya. Atau gini ya, itu menyebabkan skoliosis kalau miring ke kiri, miring ke kanan. Oke, tadi ada yang bertanya. Oke, jadi ini artinya keseimbangan ya, keseimbangan saat berdiri. Oke, kemudian kalau ini kepalanya terlalu maju nggak boleh juga ya. Kemudian pinggangnya ini terlalu rata nggak boleh juga. Kemudian ototnya terlalu lemah nggak boleh juga. Kita harus mengencangkan otot-otot six pack kita ini loh. Tapi kalau bawaan lahirnya udah kayak gitu dok, bisa? Gimana nih? Misalnya kayak apa untuk postur tubuh yang kayak gitu kan, misalnya bawahnya udah memang kayak gitu. Apa emang bisa diperbaiki? Nah, itu kita sebut dia dengan variasi anatomi. Artinya selagi dalam dia normal, memang sudah bentuknya dari lahir seperti itu dan tidak menyebabkan keluhan, kita sebut itu variasi normal. Oke ya. Next. Nah, ini bagaimana cara mencegah. Kalau tadi berdiri, kalau ini tidur ya. Kalau tidur, ini punggung kita di sini dikasih contoh itu sebaiknya tidak datar ya, kemudian kepalanya juga tidak patah kayak gini ya. Ini baiknya mengikuti tulang servikal. Ada lekukan di sini. Mahal nggak bang? Yang kayak gini bantalnya? Kayaknya mahal ya. Kayaknya mahal ya. Standar kesehatan kan? Ya, standar kesehatannya. Oh, di rumah masih pakai kapuk soalnya. Pakai kapuk. Tapi kapuk menyesuaikan loh. Oh iya ya. Iya, kapuk itu sebenarnya menyesuaikan lebih dengan bagus ya kan? Iya, anatomi kita. Awal-awalnya ya keras banget. Keras banget. Oke, kemudian ini ya lekukan kaki kita seperti ini. Oh, berarti di kaki juga harus ada sandarannya? Baiknya iya. Oke. Di lutut. Nah, itu kan kalau posisi kita berbaring, itu kan ngawang ya. Ada baiknya dikasih ganjalannya. Kemudian pada saat tengkurap ya, tidur berbaring, nah ini juga. Ini kalau bisa, ini disanggah di bagian daerah perut kita. Tapi dengan bantal tipis saja, jangan terlalu tebal juga. Iya sih. Kemudian, nah ini
Ini biasanya ditemukan di posisi ibu hamil yang nggak bisa tengkurap, nggak bisa terlentang, nggak bisa. Iya. Rata-rata kan mereka miring. Nah, miring juga ini di sela ini harus diberikan ganjalan, bantalan seperti itu supaya posisinya juga ergonomis kayak gitu. Tidur aja diatur ya. Iya, betul. Tapi kan kalau ini kan standar internasional nih. Iya. Nah, kalau orang Indonesia itu kan kebanyakan nggak bisa tidur kalau nggak pakai guling, dokter. Gulingnya kan ganjal di sini nih. Ah. Masuk ke sini. Oh iya, cuma Terus? masuk ke situ doang, nggak boleh dipeluk gitu. Boleh, nggak apa-apa. Salah nggak sih gitu loh untuk Nggak. kayak gitu Nggak apa salah. ini kebiasaan atau pola hidup yang seperti itu gitu loh maksudnya. Sebenarnya nggak salah, nggak menyalahi aturan, selagi masih mengikuti pola normal kita. Oke. Kan gulingnya di bagian depan nih. Iya, betul. Nah, kemudian yang selaknya masuk ke dalam sini nih, Oh, sebagai ganjalan juga sebenarnya, oke, baik. sebagai bantalan juga. Makanya kalau kita nggak pakai, biasanya tiba-tiba pas bangun kok kaki saya kesemutan gitu. Kok kaki saya rasanya kebas, kesemutan. Itu biasanya posisi kita termasuk kaki pada saat tidur ada yang salah gitu ya. Nah, ini ada prinsipnya. Nah, kalau tadi kan bicara tidur tengkurap sama berdiri ya. Ini kembali lagi ke pekerjaan. Nah, ini untuk yang biasanya di kantoran ya. Kita yang pertama harus mengatur ketinggian kursi. Kursi itu sebenarnya prinsipnya simpelnya kita ambil kaki kita nggak boleh menggantung, kayak gitu. Supaya dia tetap aliran darahnya lancar. Tapi juga kaki kita juga harus bersandar. Makanya biasanya di meja itu ada lagi pemberian alas. Jadi kaki kita menopang di sana. Seperti itu. Intinya itu tadi ya, kalau kita beda-beda tingginya. Saya sama Bang Fahmi aja beda ya Bang. Beda lah. Sehingganya kalau bisa ada kursi yang bisa diatur tinggi rendahnya. Oke, gitu. Iya. Ukuran saya nanti sama Bang Fahmi terlalu ngelantai. Iya, betul. Iya. Kalau Bang Fahmi saya pakai kursi Bang Fahmi juga saya menggantung kakinya. Jadi nggak pas. Jadi sarannya adalah gunakan kursi yang bisa diatur tinggi rendahnya. Oke. Oke. Kemudian yang kedua. Nah, ini tangan lagi. Tangan itu harus membentuk siku 90 derajat ya. 90 Jadi derajat. tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh juga terlalu tinggi. Kayak gitu. Karena itu dapat menyebabkan berbagai gangguan ya. Kalau biasanya ini yang bermasalah itu adalah di bagian sendi-sendi. Nah, sendi yang bermasalah biasanya yaitu pertama sendi otot leher ya. Di otot leher biasanya pada saat kita bekerja itu otomatis bahu kita akan mengangkat. Itu akan membuat otot leher menjadi tegang. Kemudian yang kedua, apabila terjadi radang di daerah bahu sehingga namanya rotator cuff tenderness, otot-otot yang berfungsi untuk mengatur gerakan memutar itu akan bermasalah. Biasanya keluhan yang paling ada kalau perempuan kerasanya mau maaf ya, mau mengancing Oh iya. BH-nya susah kayak gitu. Tangannya nggak bisa ke belakang. Betul. Kalau laki-laki biasanya dia mulai kerasa kalau saya mau handukan sakit dok, Iya. kayak gitu. Atau kalau saya mau mulai ngangkat tangan itu sakit. Nah itu otot yang bermasalah biasanya itu saya menyingkatnya dengan sits ya. Sits. Iya, Apa itu? ya. Otot sits. Itu biasanya subscapula ya, kemudian teres minor, infraspinatus ya. Kemudian dan supraspinatus. Biasanya daerah sini ya. Sini. Nah, otot-otot ini terjadi peradangan. Bahasanya di daerah sini otot-ototnya terjadi peradangan. Itu biasanya juga karena ya satu faktor gerakan yang terus-menerus kaku seperti itu tanpa ada peregangan, tanpa ada pemanasan dan relaksasi. Kemudian repetitif, terulang terus-menerus. Baik, berarti penting ya stretching ya dokter ya. Sangat penting. Oke, kita jeda iklan dulu dokter, nanti kita jeda akan iklan. lanjutkan Oke kembali. deh. Nah, baik pemirsa tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu.